Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Salatan taftahu lana biha abwaab ar-ridha wa at-taysir wa tughliqu 'anna biha abwaab asy-syarri wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliyyan wa nasira anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah dengan berkat limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya juga kita bisa dibukakan hati untuk mendengarkan tausiah yang insya Allah mudah-mudahan tausiah ini adalah bekal kita untuk menuju akhirnya nanti. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dihisab di yaumil qiyamah nanti adalah salat kita. Kata Nabi pula, barang siapa yang baik akan salatnya, baik pula seluruh amal. Namun barang siapa yang rusak akan salatnya, rusak pula seluruh amal. Jadi di sini Nabi menyinggung bahwasanya sangat penting bagi kita umat muslim untuk mengerjakan salat. Sampai-sampai seluruh amal kita tidak ada apa-apanya jikalau salat kita rusak. Al-Fakir sengaja membawakan tema salat ini dikarenakan masih banyak umat Islam yang lalai dalam salatnya, masih merasa tidak ada apa-apanya jikalau dia meninggalkan salat tersebut. Malah saat dia merasa tidak apa-apa, disitulah hatinya sedang gelap, sedang ditutup oleh Allah imannya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Al-Fakir pun teringat akan sebuah kisah di zaman Nabi, yaitu sahabat Nabi yang bernama Thauban bin Bujdad. Beliau adalah budaknya Nabi dan beliau itu terkenal tidak pernah absen dalam salat berjamaahnya. Dan ciri khas beliau itu saat salat berada di ujung kanan. Bukan niat beliau untuk mojok, bukan. Tapi di situ beliau ingin lebih khusyuk dikarenakan singgungan kepada manusia lebih sedikit dibanding dia berada di tengah. Jadi beliau memilih di ujung. Jadi di suatu ketika pas salat subuh, Thauban ini tidak ada di dalam masjid. Lalu Rasulullah pun menunggunya Thauban. Sampai Rasulullah pun rela menunggu Thauban, karena Thauban ini tidak pernah absen dalam salat berjamaahnya. Dikarenakan salat subuhnya sudah hampir habis waktunya, mau tidak mau Rasulullah pun melaksanakan salat subuh tanpa adanya Thauban. Saat selesai Rasulullah mengerjakan salat subuh berjamaah dengan jamaah, Rasulullah pun pergi menemui Thauban, mencari Thauban. Dan alangkah terkejutnya bahwa jarak rumah Thauban dan masjid itu berjarak 3 jam perjalanan. Masya Allah, tabarakallah. Kita yang rumah di samping masjid saja masih tidak rutin untuk berjamaah. Lihat Thauban 3 jam perjalanan dari rumahnya ke menuju masjid. Tetap saja dia tidak pernah absen. Apalagi kita berada di rumahnya Thauban yang 3 jam perjalanan di masjid. Wallahu a'lam. Jadi di situ bertemulah Rasulullah dengan istrinya Thauban. Lalu di situ Rasulullah pun bertanya kepada istrinya Thauban, "Di mana Thauban?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang terkejutnya jawaban sang istri adalah, Thauban sudah meninggal, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ pun Rasulullah bertanya kepada istrinya, apa hal istimewa sebelum menjelangnya wafatnya Thauban, wahai istrinya Thauban? Katanya istrinya Thauban, tidak ada hal yang istimewa, tapi ada 3 kalimat yang aku tidak mengerti di sana, wahai Rasulullah. Yaitu, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak yang baru? Dan yang terakhir, kenapa tidak semuanya? Di situ Rasulullah pun mendapat jawaban yang turun langsung dari langit. Di situ Rasulullah pun langsung tersenyum. Dikarenakan kenapa Thauban sempat berkata 3 kalimat tersebut. Jadi alasan yang pertama, kenapa Thauban berkata, kenapa tidak lebih jauh lagi? Di saatnya Thauban itu sakratul maut, dia ditampakkan akan amalnya saat dia berjalan menuju masjid. Di jarak 3 jam perjalanan tersebut. Disitulah Thauban menyesal kenapa tidak lebih jauh lagi jaraknya antara rumah dan masjid. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Jadi Thauban pernah keluar saat musim dingin. Jadi saat itu Thauban memakai mantel musim dingin, yang di dalamnya itu yang baru dan yang di luarnya itu adalah mantel yang lama. Di dalam perjalanan Thauban pun bertemu akan seorang yang kedinginan. Di situ pun Thauban memberikan akan mantelnya, tapi mantelnya yang sudah lama, bukan yang baru. Di situ pun Thauban dinampakkan oleh Allah akan amalnya jikalau dia akan memberikan mantel yang baru dan ganjarannya saat dia memberikan mantel yang lama. Di situ Thauban untuk kedua kalinya menyesal. Kenapa kata Thauban tidak yang baru? Dan yang terakhir adalah kenapa tidak semuanya? Jadi Thauban di samping dia terkenal tidak pernah absen sholat, Thauban ini terkenal pula orang yang pemurah, suka memberi. Jadi di situ pula Thauban ditampakkan akan amalnya saat Thauban memberi. Di situ pun Thauban menyesal yang ketiga kalinya dikarenakan melihat amalnya yang sangat berbeda jikalau Thauban memberikan akan seluruh amalnya dan dia memberikan sebagian amalnya. Masya Allah, tabarakallah. Seorang sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi, dan surganya pun sudah dipastikan oleh Nabi. Masih saja sakratul mautnya menyesal dengan keadaannya tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kita masih jauh dengan Nabi. Terkadang kita lupa akan Nabi. Dan surga kita pun belum dipastikan. Amal kita pun masih berantakan. Masih saja kita ingin melalaikan salat. Jadi Al-Faqir ingin mengajak kepada pendengar Radio Al-Khair yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah ini untuk bisa konsisten, untuk bisa rutin kita sholat 5 waktu dan rutin pula kita sholat berjamaahnya. Jangan sampai ada di dalam hati kita ini ingin meninggalkan sholat tersebut. Karena kata Nabi, bainar rajuli wa bainas syirki wa kufri tarkus shalah. Pembeda antara seseorang muslim, orang syirik, orang kafir itu hanyalah meninggalkan sholat. Artinya apa kata Nabi? Kalaunya orang ini meninggalkan sholat berarti orangnya kafir, orangnya syirik. Tapi cirinya orang muslim itu mengerjakan sholat-sholatnya. Sampai Nabi saja membedakan yang mana yang muslim, yang mana yang syirik, yang mana yang kafir dengan sholat. Saking pentingnya sholat tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat Al-Faqir sampaikan. Mudah-mudahan yang Al-Faqir sampaikan ini bisa menjadi ladang ibadah kita, menjadi tempat perbaikan kita untuk kita menuju ke akhirat nanti. Lebih-lebih lagi di momen-momen Ramadan ini, di mana kita dituntut untuk melatih diri kita untuk memperbanyak ibadah kita yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian
dari Al-Faqir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti dan saksikan bersama Kurma Kuliah Ramadan setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube Al Khair 92,7 FM.